Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 298. Setelah meninggalkan rumah sakit, Nara langsung kembali ke perusahaan farmasi Su. Perusahaan farmasi Su sekarang dalam keadaan kacau balau. Begitu masuk ke dalam kantornya, Nara melihat kedua orang tuanya, adiknya dan keluarganya sedang duduk di sini. Nara hampir pingsan. Orang-orang ini setelah melarikan diri dari rumah sakit malah langsung datang ke perusahaannya. "Pa, Ma, jika kalian ada sesuatu, mari kita bicarakan di rumah. Sekarang perusahaan masih ada banyak hal yang mesti aku tangani. Aku tidak punya waktu untuk ribut dengan kalian sekarang," ujar Nara. Wajah Axel tampak pucat dan dia langsung menggebrak meja dan meraung, "Nara, coba kau katakan dengan jelas, siapa yang ingin ribut denganmu?" Alina juga marah dan memaki, "Nara, mengapa kau berbicara seperti ini? Apakah kami sedang ribut denganmu? Kami datang untuk berbicara denganmu. Kami melakukan semua ini juga demi kebaikanmu sendiri. Bisa tidak kau turuti ucapan orang tuamu ini? Memangnya papa dan mama mau menyakitimu? Mengapa kau hanya mau menuruti ucapan orang lain dan memperlakukan kami seperti orang jahat? Kau tahu tidak bahwa jadi orang itu harus rendah hati dan bisa menerima pendapat orang lain?" Hana langsung mencibir, "Kak, kau adalah orang yang paling berpendidikan di keluarga kita. Papa dan Mama selalu mengatakan kau adalah anak yang paling pintar sedari kecil. Tetapi lihat apa yang kau lakukan sekarang. Apakah semua itu bisa dianggap pintar? Sedangkan Reva itu dia bahkan tidak lulus dari sekolah kejuruan. Dia telah menjadi petugas pembersih toilet RS selama beberapa tahun. Selain itu dia juga masih menumpang di rumah kita. Siapapun dapat melihat bahwa orang seperti dia ini adalah orang yang tidak berguna. Mengapa kau masih bisa ditipu olehnya? Dia hanya asal mengatakan tentang sebuah proyek saja dan kau langsung menginvestasikan $2 miliar kepadanya. Sedangkan papa dan mama adalah orang yang paling kau sayangi dan cintai. Mereka ingin membuka apotik yang bisa menghasilkan keuntungan dengan risiko yang paling minimalis saja kau hanya mau memberikan mereka $10 juta. Aku sudah benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun kau ingin menjadi anak yang tidak berbakti tetapi kau juga harus memiliki batasan. Kau bisa memberi $2 miliar kepada orang lain tetapi keluarga sendiri $10 juta saja, sulit sekali. Apakah seperti ini sikapmu sebagai putri orang?" Lalu Axel mengibaskan tangannya dengan penuh amarah dan berkata, "Cukup sudah. Tak perlu omong lagi. Nara, aku tidak berharap kau akan lebih berbakti kepadaku. Sebagai orang tua kami juga tidak meminta balas budi dan jasa. Tetapi, bagaimanapun juga kami tidak bisa melihatmu ditipu mentah-mentah. Kami tidak bisa melihatmu menghancurkan segalanya. Nara, anggaplah papa memohon kepadamu." Setelah mengatakan itu Axel benar-benar menjatuhkannya dirinya di lantai dengan keras untuk berlutut. "Pa," seru Nara. Dia bergegas membantu Axel berdiri tetapi dicegah oleh Alina. "Kau biarkan dia berbicara. Dengarkan apa yang papamu katakan," ujar Alina dengan suara kencang. Axel lalu berkata dengan suara gemetar, "Papa mohon kepadamu. Kau tarik kembali dana investasi $2 miliar itu. Jika kau bercerai dengan Reva, papa dan mama pasti akan membantumu mencari pria yang lebih baik. Pria yang 1000 kali bahkan 10.000 kali lebih baik daripada Reva. Asalkan kau sudah memiliki keluarga yang baik, jika mamamu dan aku harus mati sekarang pun kami rela dan dapat beristirahat dengan tenang." Air mata Nara berlinang. Axel ini bukan memohon kepadanya tetapi memaksanya. "Nara, apakah kau masih memiliki hati nurani? Papa sudah berlutut di depanmu serta memohon kepadamu tetapi kau masih berdiri dengan tegak. Apakah kau tak bisa mendengarkan nasihat papa sekali saja? Dia seperti ini demi siapa kalau bukan demi kau? Mengapa kau begitu tidak tahu diri?" Hana meraung. Wajah Nara memerah dan dia juga ikut berlutut di lantai dengan bunyi gedebuk yang kencang.
Lalu dengan gemetar dia berkata, "Pa, bisakah kau mempercayai aku sekali saja? Bisakah kau memberi Reva kesempatan sekali saja? Aku juga mohon kepadamu, aku mohon kepada kalian, jangan paksa aku lagi, oke? Tidak bisakah kalian mempercayai Reva sekali saja? Tidak bisakah kalian kurangi kecurigaan kalian terhadapnya?" Axel langsung meraung, "Kecurigaan? Kecurigaan apa? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun penuh. Apa yang telah dia lakukan? Apa kehebatannya? Bagaimana kau ingin kita mempercayainya?" Nara masih ingin berbicara tetapi tiba-tiba terdengar suara mencemooh yang datang dari luar pintu. "Eh, Paman, kalian sedang apa ini?" Sepasang ayah dan anak sedang berlutut dan saling berhadapan. "Apakah kalian berdua berencana untuk saling memberi hormat?" Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menoleh. Mereka melihat Xavier sedang berdiri di depan pintu dengan mencibir. Dan di belakangnya tampak orang-orang dari keluarga Su. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 299. Lalu dengan cepat Axel dan Alina berdiri. Di depan keluarga Su, mereka masih harus menjaga harga diri dan martabat mereka. Bagaimanapun juga mereka telah diintimidasi dengan keras di masa lalu. Lalu Axel menggertakkan giginya dan bertanya, "Xavier, apa yang kau lakukan di sini? Di mana petugas keamanannya? Bukannya sudah diinstruksikan bahwa orang-orang ini tidak diizinkan sembarang masuk ke perusahaan ini?" Lalu Tommy keluar dari balik rombongan orang-orang itu dan mencibir, "Axel, baru beberapa hari tidak bertemu saja, temperamenmu semakin meningkat ya. Kenapa memangnya? Hanya karena putrimu adalah direkturnya jadi kau sekarang merasa bahwa kau adalah ayah dari seorang kaisar. Kau juga tidak pergi mengaca dan melihat dulu siapa dirimu itu. Masih berani mengatur-atur di perusahaan." Paras wajah Axel langsung memerah dan sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Pa, aku tidak sama dengan kau. Aku bukan ayah dari seorang kaisar. Aku juga tidak mengatur-atur perusahaan. Hanya saja perusahaan sekarang berada di bawah pimpinan Nara. Dan sepertinya Nara juga tidak ingin bertemu denganmu." Tommy mencibir dan berkata, "Oh, kalau itu, dia tidak bisa menolaknya. Yang datang hari ini bukan hanya aku saja tetapi seluruh pemegang saham perusahaan. Gimana? Apakah kalian juga berencana untuk mengusir semua pemegang saham dari perusahaan ini?" Axel baru menyadari bahwa saat ini ada banyak orang di luar pintu dan semuanya adalah para pemegang saham perusahaan. Paras mukanya langsung berubah. Cara apa yang telah digunakan oleh Tommy untuk mengumpulkan semua pemegang saham perusahaan? Apa yang akan dia lakukan sebenarnya? Dan bersamaan dengan itu para pemegang saham langsung masuk. "Direktur Su, aku dengar operasional perusahaan sedang ada masalah akhir ini. Ada banyak klien kita yang meminta pengembalian uang deposit. Dan bahkan kontrak pesanan senilai $3 miliar yang telah ditandatangani sebelumnya juga harus dibatalkan. Selain itu, dalam situasi seperti ini, kau juga masih menggunakan ekuitas perusahaan sebagai jaminan untuk meminjam $2 miliar. Dan uangnya kau gunakan untuk berinvestasi dalam proyek yang tidak diketahui. Apakah benar seperti itu?" tanya salah satu perwakilan pemegang saham dengan suaranya yang dalam. Dan tiba-tiba Axel tampak tak berdaya. Semua pemegang saham perusahaan sudah mengetahuinya. Masalah ini pasti akan merepotkan. Lalu Hana memberi Nara tatapan mengejek kemudian dengan suara rendah dia berkata, "Siapa suruh tidak mau mendengarkan nasihatnya? Sekarang masalahnya jadi besar, kan? Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya." Lalu Alina dengan cepat berkata, "Tidak ada hal seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalian sudah salah paham. Perkembangan perusahaan kita sangat baik. Semua baik-baik saja." Dan Kesia langsung meludah dan berkata, "Diam kau. Dasar wanita tua. Kau masih berani mengatakan perusahaan ini baik-baik saja. Apakah kau benar-benar mengira bahwa para pemegang saham itu buta dan bodoh? Apa kau berani membiarkan mereka memeriksa akun perusahaan dan melihat jurnal umum perusahaan?
Alina langsung terdiam sejenak. Kezia lalu melirik Nara dan bertanya, bagaimana? Berani melakukan tetapi tidak berani mengakui. Nara, bukannya kau sangat hebat? Ayo, kau ceritakan bagaimana perkembangan perusahaanmu di depan para pemegang saham. Haha, hanya karena merasa dirimu lebih cantik sedikit saja kau sudah sombong. Aku benar-benar tidak tahu kau menggunakan cara apa untuk mendapatkan kontrak 3 miliar itu. Dan setelah mendapatkan kontrak itu kau merasa sudah sangat hebat, begitu kan? Biar ku beritahu kepadamu ya, bisnis yang kau dapatkan dengan mengandalkan tubuhmu itu sama sekali tak berguna. Agar bisa berkecimpung dalam dunia bisnis dengan lancar, yang paling penting adalah memiliki kekuatan. Meskipun kau tampak sangat cantik dan seperti peri, tetapi tanpa kekuatan akhirnya mereka juga akan bosan dan hanya menjadi mainan laki-laki saja. Orang-orang yang ada di sekitar ruangan itu langsung tertawa dengan terbahak-bahak. Orang-orang ini menatap Nara dengan tatapan yang sangat tidak sopan. Wajah Nara langsung memerah dan sambil menggertakkan giginya dia berkata, Kezia, jaga mulutmu. Bisnis yang aku tanda tangani itu sesuai dengan kemampuan aku. Ya, memang benar ada beberapa masalah yang terjadi dalam perkembangan perusahaan saat ini. Tetapi aku mencoba untuk mengubah status quo perusahaan. Selain itu aku juga yakin bahwa aku dapat membawa perusahaan keluar dari masalah ini. Xavier langsung mencibir dan berkata, Nara, kau memang benar-benar pandai membual. Coba kau katakan bagaimana cara yang akan kau tempuh untuk membawa perusahaan keluar dari masalah ini. Dan coba kau jelaskan juga uang 2 miliar yang kau dapatkan dari hasil menggadaikan perusahaan itu akan kau gunakan untuk apa. Jangan memberitahu aku bahwa kau akan berinvestasi di proyek lain. Kau jangan mengira bahwa kami semua orang bodoh. Semua orang dapat melihat bahwa kau merasa perusahaan sudah akan hancur, jadi kau ingin mendapatkan uangnya dan melarikan diri, benar kan? Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 300. Begitu ucapan Xavier itu diucapkan, semua orang yang ada di sekitar mereka langsung gempar. Wanita ini benar-benar kejam. Jika dia melakukan ini, bukankah artinya dia akan menjebak kita? Dia telah menjaminkan ekuitasnya dan menginvestasikan uangnya kepada Reva. Lalu nantinya mereka pasti akan melarikan diri dengan begitu banyak uang, dan selanjutnya bagaimana dengan kita? Ya, nanti saat bank datang untuk menagih hutangnya, mau tidak mau perusahaan harus dijual. Dan saat itu, berapa nilai saham yang ada di tangan kita? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang cantik ternyata sangat kejam. Kecantikan yang beracun, kecantikan yang beracun. Lalu dengan cemas Nara berkata, Saudara-saudara sekalian, kalian telah salah paham. Aku menginvestasikan uang itu di tempat Reva karena proyeknya sangat bagus. Asalkan proyek Reva ini berhasil, perusahaan pasti dapat keluar dari kesulitan ini. Lagi pula yang aku jadikan jaminan adalah ekuitas pribadi aku sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ekuitas milik kalian. Xavier langsung mencibir, Nara, kau tak usah belaga bego di sini. Apakah ini hanya masalah ekuitas pribadimu saja? Ini menyangkut kepentingan seluruh perusahaan. Begitu kau tidak dapat membayar pinjamannya, maka nilai perusahaan akan turun, dan pada saat itu berapa nilai ekuitas di tangan kita? Kau menjaminkan ekuitasnya dan mengambil uang pinjamannya di muka. Tetapi kau juga tidak bisa membuat kami semua celaka. Saat mendengar ucapannya itu, orang-orang yang ada di sana langsung meraung lagi. Air muka Nara tampak pucat pasi karena panik. Saudara-saudara sekalian, aku tidak bermaksud untuk melarikan diri. Percayalah, proyek Reva ini pasti akan baik-baik saja. Jika investasi proyek ini berhasil, tidak hanya krisis perusahaan yang akan selesai sepenuhnya, tetapi perusahaan kita juga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Semua yang aku lakukan ini adalah demi perusahaan. Seorang pemegang saham langsung mencibir, Nara, ucapanmu terdengar jauh lebih manis daripada nyanyianmu. Kami semua sudah bukan anak-anak kemarin sore, jadi kau tak perlu menipu kami. Aku beritahu kepadamu,
Jangan mengira bahwa karena kau adalah direkturnya jadi kau dapat melakukan apa saja yang kau inginkan. Kami sebagai dewan direksi tidak setuju dengan investasi ini. Dan kami juga merasa bahwa kau tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Kami harap kau dapat menyerahkan stempel resmi perusahaan. Para pemegang saham lainnya juga meminta Nara untuk menyerahkan kekuasaannya. Tentu saja ada beberapa pemegang saham yang berada di pihak Nara karena mereka percaya kepada Reva. Sehingga akhirnya kedua belah pihak ini bertengkar. Tommy yang berdiri di tengah-tengah kerumunan orang itu menunjukkan seringai di wajahnya. Kesempatan seperti ini sudah ditunggu-tunggu olehnya sejak dulu. Dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Nara dari perusahaan dan dia akan mengambil alih perusahaan farmasi Sulagi. Axel dan Alina tampak tak berdaya. Lalu Hana dengan marah berkata, "Nara, lihatlah apa yang telah kau lakukan. Aku sudah bilang kan jangan percaya kepada Reva. Tetapi kau tak mau dengar. Kau selalu merasa kami akan menyakitimu. Sekarang kau lihat sendiri, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Ekuitas kau sudah dijaminkan. Jika kau dikeluarkan dari perusahaan lalu apalagi yang tersisa dari keluarga kita. Papa dan Mama sudah bekerja seumur hidup dengan susah payah. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan semua yang kau miliki hari ini. Tetapi kau malah menghilangkan semuanya. Apakah kau harus membuat Papa dan Mama benar-benar kesal dan marah, baru kau merasa puas?" Nara menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin membantah ucapan Hana. Apa maksudnya dengan menghilangkan semuanya? Apa hubungannya masalah perusahaan dengan perjuangan Axel dan Alina? Alina menyeka air matanya dan berkata, "Aku sudah bilang sejak dulu bahwa Reva adalah si pembawa sial. Tetapi kau tidak pernah mau mendengarkanku." Nara, kau terlalu keras kepala. Ini semua salah kita. Saat itu kita terlalu terburu-buru. Bisa-bisanya kita menemukan bajingan seperti suamimu. Nara dengan kesal berkata, "Ma, bisa tidak kau berhenti memaki Reva? Sebenarnya dia telah melakukan kesalahan apa?" Dengan marah Axel membalikkan meja dan meraung, "Kau masih saja membelanya. Kau benar-benar ingin membuat kami naik darah ya." Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.